Hai semuanya, apa kabar? Kami dari kelompok 4 mata kuliah Psikopatologi, Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Kali ini kami akan membahas mengenai gangguan suasana perasaan, mood, dan bunuh diri. Gangguan mood adalah sekelompok gambaran klinis yang ditandai dengan berkurang atau hilangnya kontrol emosi dan pengendalian diri. Bisa berwujud depresi, manik, atau campuran keduanya yang biasa disebut dengan bipolar. Yang dirasakan berupa kebahagiaan yang ekstrim, kesedihan yang ekstrim, atau keduanya secara bergantian dalam jangka waktu yang lama. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai bunuh diri, pembahasan akan kembali mengulas lebih detail terkait gangguan mood yang dalam definisi dan ciri-cirinya terbagi dalam dua kelompok utama dan juga turunannya. Ada dua bentuk gangguan mood, yaitu gangguan depresi dan juga gangguan bipolar. Untuk gangguan bipolar ada bipolar 1, bipolar 2, dan juga siklotimia. Untuk depresi ada depresi mayor, ada depresi distimia, dan juga disforik premenstruasi. Untuk memahami perbedaan bentuk dari gangguan di atas, kita bisa membayangkan sebuah termometer mood, sebuah pengukur mood dengan spektrum yang luas, mulai dari ujung bawah itu rendah, yang berarti rasa depresi, tengah adalah normal, dan ujung atas itu tinggi yang berarti kegembiraannya parah, atau misalnya disebut juga dengan mania. Secara umum, gangguan depresi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Perubahan kondisi emosional, perubahan mood, sering menangis misalnya, mudah tersinggung, mudah gelisah, dan mudah marah. Lalu ada perubahan motivasi, jadi kehilangan motivasi dalam beraktivitas, kehilangan minat pada hal yang disukai, kurangnya minat berpartisipasi sosial, berkurangnya minat seks, gagal merespon pujian dan penghargaan. Lalu ada perubahan fungsionalitas dan perilaku motorik. Misalnya berbicara lebih cepat, perubahan kebiasaan tidur, perubahan selera makan, perubahan berat badan, tidak aktif di sekolah maupun di tempat kerja. Dan yang terakhir adalah ada perubahan kognitif. Sulit berkonsentrasi, berpikiran negatif, merasa bersalah atas kejadian masa lalu, tidak percaya diri, berpikir tentang kematian dan bunuh diri. Untuk mendiagnosa gangguan depresi mayor atau yang biasa disebut dengan Major Depressive Disorder atau MDD, setidaknya didasarkan atas munculnya satu kondisi atau episode depresi mayor tanpa ada riwayat mania atau hipomania. Jadi perubahan signifikan yang menandai depresi mayor adalah adanya serangkaian simptom depresif seperti perasaan sedih, tidak punya harapan, terpuruk, kehilangan minat atau kesenangan dalam semua atau hampir semua aktivitas setidaknya selama 2 minggu. Depresi mayor membuat orang kehilangan kemampuan untuk memenuhi tanggung jawabnya secara umum dalam kehidupannya sehari-harinya. Gangguan depresi mayor biasanya relatif mendadak dari kondisi seseorang sebelumnya, serta diikuti remisi atau kondisi normal setelah beberapa minggu atau bulan. Pada kasus yang lebih parah, gangguan depresi mayor juga dapat disertai dengan ciri-ciri psikosis seperti delusi atau perilaku psikotik seperti halusinasi. Sedangkan nih untuk gangguan depresi persisten atau misalnya disebut juga dengan distimia, merupakan bentuk depresi yang sudah menjadi kondisi kronis yang bertahan setidaknya selama 2 tahun. Gitu. Orang-orang dengan gangguan distimia ini dapat memiliki gangguan depresi mayor yang kronis. Namun secara umum distimia ini adalah kondisi kronis depresi yang ringan. Jadi orang tuh dengan kondisi distimia merasa tidak memiliki semangat gitu, atau merasa terpuruk hampir sepanjang waktu, akan tetapi tidak memiliki kondisi separah orang dengan gangguan depresi mayor. Selanjutnya dijelaskan mengenai penyebab gangguan depresi. Jadi gangguan depresi adalah munculnya stres dari satu kondisi dapat memunculkan stres di kondisi yang lain sehingga pada akhirnya juga dapat memunculkan depresi. Mulai dari yang paling ringan sampai dengan paling berat. Lalu dipandang dari teori psikodinamika klasik menghubungkan faktor penyebab depresi dengan rasa duka yang karena kehilangan orang yang dikasihi, baik itu karena kematian, perceraian, perpisahan, atau alasan lainnya. Perasaan duka yang menjadi patologis ini cenderung muncul pada orang-orang yang menahan perasaan ambivalen yang kuat. Kombinasi dari perasaan positif misalnya cinta dan negatif yaitu amarah terhadap objek dukanya. Lalu jika dipandang melalui teori humanistik, teori ini menjelaskan bahwa penyebab depresi karena kurangnya kemampuan seseorang dalam memberikan makna gitu dan membuat pilihan yang diorisinil untuk keberadaan dirinya yang mampu menghasilkan self fulfillment. Perasaan bersalah dapat mendera gitu mereka ketika tidak mampu untuk mengeluarkan seluruh potensi diri yang dimiliki.
Lalu dilihat juga penyebab dari gangguan depresi ini melalui teori pembelajaran. Dalam teori pembelajaran ini, faktor situasional seperti tidak adanya atau kurangnya penguat positif gitu menjadi faktor munculnya depresi. Jadi seseorang tuh akan memberikan yang terbaik ketika tingkat penguat sepadan dengan usaha yang dilakukan. Namun ketika terjadi perubahan frekuensi atau efektivitas penguat, maka ketidakseimbangan pun terjadi gitu, muncul gitu. Perasaan tidak berharga itu muncul lagi gitu. Seperti itu. Kalau dari teori kognitif, jadi ada seorang teoritikus kognitif yang paling berpengaruh, misalnya namanya tuh psikiater Aaron Beck, menghubungkan munculnya depresi dengan pengadopsian cara berpikir yang bias dan terdistorsi secara negatif di awal masa kehidupannya gitu. Hal ini dijelaskan dengan istilah segitiga kognitif dari depresi, yaitu pandangan negatif tentang diri sendiri, pandangan negatif tentang lingkungan, dan juga pandangan negatif tentang masa depan. Lalu penyebab gangguan depresi juga dipandang melalui teori lain, yaitu teori ketidakberdayaan atau atribusi yang dipelajari. Jadi teori ini merupakan ide dari Martin Seligman. Pada awalnya menjelaskan bahwa seseorang bisa mengalami depresi karena mereka belajar untuk melihat diri mereka sebagai pribadi yang tidak berdaya atau mengubah hidup mereka menjadi lebih baik. Namun kemudian dirombak nih dalam kerangka konsep psikologi sosial dari gaya atribusi. Dan faktor penyebab lainnya yang dibahas di sini adalah faktor biologis. Jadi ada faktor genetik dan faktor biokimia serta abnormalitas otak yang menjadi faktor penyebab seseorang rentan untuk mengalami depresi ini gitu. Penelitian menunjukkan bahwa variasi gen tertentu yang terlibat dalam pengaturan serotonin dikaitkan dengan resiko yang lebih besar dari depresi ketika orang tersebut menghadapi berbagai stres dalam kehidupan. Setelah kita membahas mengenai depresi dan juga faktor-faktor penyebabnya, sekarang kita akan membahas mengenai bipolar. Apa sih bipolar itu? Kita akan lebih kenal dan kita akan membahas lebih dalam mengenai bipolar. Jadi bipolar itu adalah perubahan ekstrim pada mood dan perubahan tingkat energi dan aktivitas. Jadi kondisi emosi orang dengan gangguan bipolar itu campur aduk karena pergeseran dari episode depresi ke episode mania atau sebaliknya gitu. Episode mania biasanya berlangsung selama beberapa minggu, 1 atau 2 bulan, serta lebih singkat dibanding dengan episode depresi dan juga berakhir secara tiba-tiba. Berikut adalah kondisi-kondisi umum yang bisa dialami orang pada episode mania gitu. Yang pertama, menurunnya kebutuhan tidur tanpa merasa lelah, terus menjadi sangat murah hati gitu sampai memberikan barang-barang berharga yang dimilikinya. Lalu cenderung berbicara dengan cepat, terus mengerjakan tugas lebih dari yang bisa ditangani, terus cenderung menunjukkan penilaian buruk dan menjadi argumentatif gitu. Dapat juga mengalami delusi dan juga halusinasi. Terus ada peningkatan kepercayaan diri yang ekstrim gitu. Dan juga ada perhatian yang gampang teralihkan gitu. Dan ada beberapa ciri-ciri umum lainnya gitu. Misalnya melakukan aktivitas tanpa mampu mempertimbangkan konsekuensinya gitu. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada gangguan bipolar tuh ada gangguan bipolar 1, bipolar 2 dan juga ada distimia tadi ya. Gitu. Untuk bipolar 1 ini berlaku pada orang yang pernah mengalami setidaknya satu episode mania secara penuh pada suatu periode dalam hidupnya. Sedangkan gangguan bipolar 2 berlaku pada orang yang pernah mengalami episode hipomania dan juga setidaknya satu riwayat episode depresi mayor, tapi tidak pernah mengalami episode mania secara penuh. Selain itu juga yang disebutkan yang tadi sebelumnya, ada bipolar 1, bipolar 2, ada juga gangguan siklotimik atau umumnya disebut dengan siklotimia yang menjadi bagian dari gangguan bipolar. Gangguan ini umumnya dimulai dari masa remaja akhir atau dewasa awal dan bertahan selama beberapa tahun. Gangguan ini ditunjukkan dengan adanya pola melingkar yang kronis dari gangguan mood yang ditandai dengan perubahan mood ringan yang berlangsung setidaknya 2 tahun. Faktor-faktor penyebab gangguan bipolar selain yang sudah disebutkan pada penjelasan gangguan depresi, mengingat gangguan bipolar pada salah satu fasenya adalah depresi.
Jadi pada pandangan psikodinamika, gangguan bipolar itu terjadi karena adanya perubahan dominasi kepribadian seseorang antara ego dan superego. Pada fase depresi, superego lebih dominan, sedangkan pada fase mania, ego lebih dominan. Peneliti juga meyakini bahwa beberapa penyebab bekerja sama gitu, saling berkontribusi terhadap kemunculan gangguan Seperti bipolar. pada Bukti merujuk kepada adanya gangguan mood defisit juga ada beberapa kognitif penanganan dalam gangguan mood mengenali yang isyarat wajah dari dapat emosi dilakukan orang lain. Salah satunya adalah pendekatan terapi psikodinamika. Jadi bentuk model penanganan psikodinamika adalah psikoterapi interpersonal gitu, atau disebut juga dengan IPT. Terapi ini relatif singkat, yaitu sekitar 9-12 bulan. Jadi IPT menekankan peranan dari masalah-masalah interpersonal dalam depresi dan membantu klien membuat perubahan yang menyehatkan dalam hubungan mereka gitu. Lalu ada terapi perilaku. Terapi ini berfokus untuk membantu klien depresi mengembangkan kemampuan sosial atau interpersonal yang lebih efektif dan meningkatkan partisipasi mereka dalam aktivitas yang menyenangkan atau memuaskan. Lalu ada juga bisa kita menggunakan penanganan dengan terapi kognitif perilaku. Aaron Beck dan kolega-koleganya mengembangkan bahwa terapi kognitif yang merupakan bentuk utama dari CBT atau Cognitive Behavioral Therapy yang berfokus pada membantu klien mengenali dan memperbaiki pola pikir yang disfungsional. Terapi ini biasanya membutuhkan waktu sekitar 14-16 sesi. Lalu ada cara lain, yaitu bisa juga menggunakan metode farmakoterapi. Jadi farmakoterapi ini adalah penanganan dengan obat-obatan antidepresan hanya dapat dilakukan oleh psikiater. Ada 4 kelas utama dari obat-obatan antidepresan ini, yaitu ada TCA, ada MAO, terus juga ada SSRIs dan juga ada SNRIs. Dan juga di sini secara khusus obat litium karbonat juga dapat digunakan untuk membantu mengurangi mania dan menstabilkan mood pada orang dengan gangguan bipolar. Penanganan dengan litium harus diawasi dengan ketat karena potensi efeknya beracun dan juga efek samping lainnya gitu, dan termasuk masalah ingatan ringan. Penanganan terakhir bisa juga dilakukan melalui terapi elektrokonvulsif atau ECT. ECT atau yang lebih umum disebut dengan terapi kejut memang dengan gagasan mengalirkan arus listrik ke otak seseorang gitu. Memang tampaknya agak sedikit kejam ya, tapi bukti mendukung bahwa ECT ini merupakan penanganan yang aman dan efektif untuk depresi parah gitu, dan membantu meredakan depresi mayor. Setelah kita membahas mengenai depresi, terus juga tadi bipolar gitu, sekarang kita membahas sesuatu yang lebih serius lagi nih. Kita ngomongin tentang bunuh diri. Jadi bunuh diri atau suicide adalah sebuah tindakan agresif melukai diri sendiri, merusak dirinya sendiri, atau bahasa kerennya itu self destruction, dan kemudian mengakhiri hidupnya sebagai pilihan gitu. Pikiran, upaya, dan tindakan bunuh diri ini seringkali dihubungkan dengan kondisi psikologis yang tidak sehat, khususnya kondisi gangguan mood. Jadi disebabkan karena gangguan mood mampu menciptakan perasaan-perasaan negatif nih, seperti perasaan tidak berharga dan perasaan tidak berdaya, sehingga memunculkan persepsi bahwa hidupnya udah nggak ada maknanya lagi. Usaha bunuh diri sering terjadi pada episode depresi mayor daripada episode depresi gitu. Usaha bunuh diri ini sering terjadi sebagai sebuah respon terhadap adanya peristiwa hidup yang sangat membuat stres, namun kurang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan tidak mampu menemukan cara alternatif untuk menangani stresor gitu. Dan juga ada faktor genetik yang berperan di sini, dan ketidakseimbangan neurotransmitter atau serotonin juga memiliki peran di dalam keinginan untuk bunuh diri. Sebuah jurnal yang berjudul Suicidal Behavior in Mood Disorder, Who, When, and Why yang ditulis oleh Erkki Izometsa, MD, PhD, seorang profesor psikiatri dari Universitas Helsinki. Jadi di artikel ini dimuat dalam Canadian Journal of Psychiatry yang diterbitkan pada tahun 2014. Artikel ini memberikan gambaran secara umum bagaimana hubungan antara gangguan suasana perasaan atau mood disorder tersebut dengan bunuh diri. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa resiko seumur hidup bunuh diri pada pasien gangguan perasaan, estimasi awal resiko seumur hidup pasien dengan gangguan perasaan menunjukkan bahwa 15% hingga 19% itu pasien meninggal akibat bunuh diri.
Studi menemukan bahwa faktor resiko bunuh diri ini adalah mayoritas jenis kelamin laki-laki. Terus juga memiliki riwayat percobaan bunuh diri sebelumnya yang mungkin pernah gagal gitu. Jadi pernah mau bunuh diri tapi gagal. Terus ada gangguan penyalahgunaan zat yang atau biasa disebut dengan substance use disorder yang terkait dengan resiko bunuh diri yang lebih tinggi pada orang dengan gangguan mood gitu. Faktor resiko lain termasuk riwayat keluarga juga yang pernah ada yang bunuh diri di dalam keluarganya dia gitu, dan tentunya faktor resiko lain adalah ada ide pernah terlintas gitu kalau misalnya dia mau bunuh diri. Terus juga ada gejala psikotik, terus ada gangguan kepribadian komorbid atau bawaan, dan juga gangguan-gangguan kecemasan lainnya. Selain faktor-faktor resiko yang dijelaskan tadi, diteliti juga bahwa ada faktor-faktor yang memicu gitu. Jadi faktor-faktor yang memicu ini ada dua. Yang pertama adalah kehilangan semangat hidup, dan juga selain kehilangan semangat hidup, ditambah pula dengan stres. Sudah tidak ada yang nyemangetin, stres pula gitu. Jadi semakin memperkuat inisiasi untuk melakukan tindakan bunuh diri. Dan yang kedua ada penyakit fisik, biasanya terjadi pada orang dewasa yang lebih tua dengan depresi, ditambah juga dengan depresi. Misalnya misalnya dia ada seorang yang punya penyakit yang udah lama gitu ya, dan dia merasakan sakit gitu setiap hari gitu, tapi dia berpikiran bahwa kalau misalnya bunuh diri, kalau misalnya meninggal, sakitnya udah nggak sakit lagi, udah hilang gitu. Seperti halnya depresi dan juga bipolar, di bunuh diri juga pasti ya ada penanganan gitu, pencegahan apa sih yang harus yang bisa dilakukan sebagai pilihan gitu untuk mencegah kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, yaitu bunuh diri. Salah satunya adalah perawatan psikiatri dan juga psikologi gitu, melalui proses profesional gitu kan, melalui intervensi. Nanti akan diberikan intervensi yang baik, yang bagaimana caranya supaya bisa membuat satu hubungan personal yang penting gitu, dan membuat kehidupannya itu lebih bermakna, memaknai kehidupannya bisa lebih positif gitu. Jadi bisa memberikan opsi atau pilihan yang bisa dijadikan alasan atau purpose yang baru yang membuat hidup jadi lebih bermakna, sehingga punya motivasi untuk bisa bertahan hidup. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai gangguan suasana perasaan, mood, dan bunuh diri. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah informasi mengenai topik yang kami berikan, dan juga menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih juga sebesar-besarnya kepada Ibu Katrim Alifa sebagai dosen pengampu mata kuliah psikopatologi. Kami sadar bahwa masih banyak sekali kekurangan di dalam presentasi video ini. Saran, kritik, dan juga masukan untuk kami akan sangat berarti sekali untuk kami ke depannya untuk melaksanakan tugas-tugas yang lainnya. Terima kasih sekali lagi, selamat melanjutkan aktivitas, tetap jaga kesehatan dan selalu semangat.